kita di sini. Lalu rekam kan? Nggak rekam ya? Wah, lupa ngerekam. Bagus sekali. Itu nih lah, aduh. Bisa dipotong ya? Bisa dipotong nih. Nah. Malah kadang-kadang menebak-nebak tuh orang kok sangar. Siapa? Itu orang kok apa namanya? Lanjut. Banting aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam acara yang baru ini, baru kita buka, yaitu Kanal Port, sebuah kanal yang akan memperkenalkan apa itu airport dan supaya pengguna airport jadi lebih kenal dengan airport. Acara ini diprakarsai oleh Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Minangkabau. Dan untuk kesempatan pertama kita akan berkenalan dengan teman-teman di Aviation Security. Aviation Security yang selalu menjaga keamanan dan menjamin keamanan, keselamatan setiap penerbangan yang melalui Bandara Internasional Minangkabau. Selamat pagi, ayo coba perkenalkan diri masing-masing, siapa aja? Selamat pagi Pak. Izin dari sini dulu, saya Pak, izin perkenalkan. Nama saya Rizky Margani. Izin saya bergabung di unit Aviation Security dari tahun 2014 Bapak. Ya. Dan alhamdulillah sampai saat sekarang masih hidup Pak. Masih hidup, Pasti itu mah kalau Masih hidup, hidup. pasti. Gak mungkin ngomong kalau nggak hidup. Ya. Yuk, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Indah Jaria. Saya seorang aviation security wanita di Bandara Internasional Minangkabau. Kurang lebih saya sudah 12 tahun menjadi seorang aviation security. Waduh, 12 tahun. Lama juga ya, Mbak? Tambah iya. 12 tahun tuh udah kayak program mana sekolah ya? Iya, Pak. Wajib sekolah. Wajib sekolah. Udah SMA ya, Pak ya, tamat ya? Iya. Tamat SMA. Lanjut. Oh iya, lanjut ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya dinas di Aviation Security sudah dari tahun 2008, Pak. 2008. Nah, saya alhamdulillah udah mau 18 tahun ini, Pak. IG-nya. IG-nya boleh nanti lihat di sini ya. @malsda. Terus. Baik, perkenalkan nama saya Aries Darta. Saya pelaksana tugas Security Department Head, mulai gabung di Angkasa Pura ini dari tahun 2004 Pak, Wih. sebagai AFSEC. Udah sepuh ya. Sudah tua ya. Ya, siap. Janganlah, jangan ngomong tua lah. Oh iya, baik. Usianya banyak. Iya, banyak sama usianya Pak, sama itu. Siap. Bahasa halus. Bahasa halus ya. Baik, jadi AFSEC di bandara ini kan yang paling mencolok adalah ganti seragam. Iya. Nah, bagaimana kesannya ganti seragam? Waduh, kalau saya secara pribadi Pak nih, saya berasa manajer hotel. Ya, terus. Biasanya jadi supervisor, sekarang nawarin kamar superior. Tapi nyaman lah Pak. Nyaman. Terasa lebih ke pelayanan. Jadi kita mungkin menghilangkan stigma bahwa petugas itu arogan. Arogan, tegas, yang masih santun gitu kan. Jadi penumpang dan pengguna jasa lebih nyaman untuk berangkat ke bandara. Iya Pak, kalau saya dengan perubahan uniform ini rasa lebih yang disampaikan Pak Iqbal tadi lebih santai Pak. Lebih santainya, jadi penumpang yang masuk itu melihat kita itu nggak takut duluan. Jadi ketika kita melayani mereka dengan hospitality, kita malah lebih nyaman dengan posisinya. Ketika kita memberikan salam dengan uniform yang baru, kita lebih luas Pak. Walaupun mukanya menakutkan. Kalau wajah Pak itu kadang-kadang nggak bisa diganti Pak. Kalau wajah susah. Setelan pabrik ya. Indah gimana Indah? Gimana? Mungkin terlihat lebih cantik dan Emang dasarnya aja kali ya. Dasarnya, Pak. fashionable kali ya Wih, sebenarnya. fashionable. Karena kan pakai vest. Itu bahasa kampung saya itu Pak. Fashionable itu. Karena kan kita pakai vest gini kan komandan, biasa kayak formal banget ya. Iya. Komandan. Iya, luar biasa. Gimana Pak David? Dengan berubahnya seragam mereka ini, ada nggak suara-suara dari masyarakat yang sudah memberikan respon atas bergantinya seragam mereka, uniform mereka ini? Ya Pak, jadi respon dari masyarakat
berbagai macam nih Pak. Ada yang namanya netizen ya Pak ya. Ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang netral saja gitu ya Pak. Kalau bagi para pengguna jasa yang menerima perubahan ini tentu mereka senang karena sekarang tuh absennya nggak terlihat terlalu galak gitu kan, tidak terlalu sangar gitu kan, walaupun muka nggak susah diubah kan ya, tapi setidaknya kita mulai dari seragam dulu sudah mulai lebih apa namanya lebih hospitality dengan pengguna jasa. Sebagian juga yang ada juga yang kurang setuju sih Pak, karena mereka pikir kayak seragam karyawan hotel gitu, tidak terlihat sebagai seorang pengamanan benda udara gitu. Nah mungkin ya sebenarnya pengamanan benda udara itu kan hanya sebagai tugas saja kan Pak ya, artinya itu kan roh dan spiritnya saja, tapi untuk good lookingnya ya menurut saya bagusnya seperti ini sih Pak. Jadi saya akan paparkan apa namanya mengenai apa sih tujuan atau maksud dari perusahaan. Karena Angkasa Pura Indonesia itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Nah di bidang jasa itu mainnya adalah memberikan layanan. Jadi melayani. Nah kalau dalam memberikan layanan ini harus tidak ada jarak antara pengguna atau customernya dengan pemberi layanannya. Nah ini kalau yang lalu-lalu kan pakai pangkat, orang mau deket aja udah segen tuh. Apalagi ada teman-teman yang pakai pangkat, wingnya sampai ke belakang. Wah, ininya apa? Wingnya sampai membelah dada gitu. Terbang Apa namanya? Kesannya itu seperti malah arogansinya. Nah, diharapkan dengan begini kan tidak ada jarak antara yang dilayani dengan yang melayani. Dalam prinsip pelayanan, semakin dia tidak ada jarak, itu mereka semakin akan terbuka dengan kita. Nah bagi kita, kalau tidak ada jarak, bagi petugas, kita semakin tahu apa maunya dia. Nah apa yang dibutuhkan sama mereka sehingga kita bisa memberikan layanan sesuai yang dia inginkan. Malah kalau perlu kita memberikan lebih dari itu. Nah kita sekarang membahas yang komen negatif tadi Pak Depet. Jadi komen negatif masyarakat ini kan masih terjadi nih. Kemarin Pak IG-nya Bandara Internasional Minangkabau keluar, komennya masih ada tuh petugas security suruh ramah tuh. Nah ini gimana kita ngatasin ini? Oke, saya coba Pak ya. Jadi sebenarnya sekarang tuh kita sudah di Pak, ada program di perusahaan kita itu melayani sepenuh hati, Betul. ya kan? Nah, kita juga sudah diberikan atau dibekali dengan cara melayani penumpang mulai dari awal melayani sampai akhir melayani, Pak. Seperti apa awal greeting sampai apa dan seperti apa terakhirnya ketika penumpang sudah meninggalkan pemeriksaan. Termasuk juga ketika bagaimana sih si petugas ini melayani ketika penumpang itu komplain atau ketika penumpang itu menanyakan suatu tempat atau lokasi atau jadwal penerbangan segala macam gitu Pak. Sebenarnya sudah ada template standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Tapi kadang-kadang mungkin ya namanya mungkin petugas atau mungkin namanya pengguna jasa, kadang-kadang ekspektasi kan masing-masing pengguna jasa berbeda Pak gitu. Ya betul. Jadi kita anggap atau kita tarik dari nilai titik objektif saja. Dari nilai objektif. Tapi kalau ada masukan seperti itu, kita ya harusnya segera mengkoreksi diri. Kita lihat lagi ke dalam. Nah sekarang saya mau tanya sama teman-teman, apa benar kalau di lapangan ini masih galak gitu sama penumpang? Wah, kalau sekarang tuh kita lebih nyaman dengan bahasa yang ramah gitu Pak. Kalau dulu kan pakai seragam yang berpangkat, ada wing symbol itu kesannya memang kita agak keras gitu ya. Ya Ibu, silakan buka barangnya gitu. Kalau sekarang, mohon maaf Ibu, silakan buka barangnya. Ya, silakan Ibu. Jadi kita punya pendekatan secara berbeda gitu, lebih lembut dan lebih halus, dan itu memang mayoritas customer lebih menerima dan lebih nyaman, dan itu juga feedbacknya ke kita jadi bagus. Jadi dari bandaranya reputasinya bagus, petugasnya juga dapat
penilaian yang baik, dan kita juga dari pekerjaan lebih berasa berkah gitu Pak, karena kita dapat senyuman dari pelanggan kita dengan keramahan kita. Karena senyum bagian dari ibadah. Wih, Memang beda kalau Ustadz yang ngomong. Masya Allah. Tapi begini ya, kalau pemikiran saya ada juga anggap saja dulu adalah harimau gitu kalian ya. Orang sudah mengenalnya covernya itu harimau kan. Harimau itu kan sangar galak gitu. Nah, walaupun kemudian harimau ini sudah dilatih sudah nggak mau makan orang lagi, kukunya sudah dipotong, jinak ya, Pak, ya. taringnya sudah dipotong, tapi begitu langsung dikeluarkan kan mantap. Orang masih ngeliat, oh ini masih was-was. Itu bisa terjadi juga. Jadi sudah terlanjur masuk di masyarakat bahwa Afsek itu galak, Afsek itu ini dari mungkin masih ada sisa-sisa lah. Tapi ada juga upaya kita untuk menghilangkan itu. Ya. Nah, Ini Pak, kalau saya sih ini Pak, kalau menurut saya Pak, salah satunya bandar udara yang ada di dunia ini yang melayani dengan hospitality, saya rasa bandara yang ada di Indonesia Pak. Karena kalau dulu itu Pak, mungkin Pak Jim juga mungkin lebih tahu, lebih paham, karena Pak Jim pernah diklatnya ke luar negeri, ya kan, studi banding ke luar negeri, kemudian ikut acara dengan barang-barang di ICAO gitu Pak. Kalau di luar negeri itu kayak TSA itu malah nggak pakai ngomong ya Pak. iya. Kayak bahasa Tarzan ya. Ya. Nah, kita sebenarnya kalau dalam ilmu kita mungkin itu ya Pak yang standar gitu kan. Iya. Cuman bagi perusahaan kita, karena kita budaya timur yang masih kuat, maka kita mencoba membungkus ini menjadi sebuah bentuk pelayanan keamanan, mungkin seperti itu Pak. Ya. Setuju. Jadi memang disitulah uniqueness atau kekuatan dari keunikan perusahaan kita. Iya. Bahwa walaupun kita di sini melakukan tugas yang hampir sama dengan TSA tuh ya. Iya. Seorang menteri pun dia stop, wait, you go there, itu berani gitu. Nah, itu mungkin karena memang culture di sana mendukung. Kemudian Amerika itu diketahui sebagai tingkat dengan ancaman tertinggi, sehingga memang paling tinggi ya, keamanan di atas kesopanan gitu. Nah, kalau di kita kan mencoba untuk meleburkan itu semua, karena kita negara kita itu membangun pariwisata, karena negara kita itu berusaha untuk meningkatkan pariwisata. Nah, kita diminta untuk menyesuaikan. Nah, kalau bagi saya diberi tugas seperti itu dengan baju yang baru, dengan pendapat masyarakat seperti itu, ini adalah challenge bagi kita. Iya, Pak. Challenge, tantangan bagi kita. Bagaimana kita bisa membuat orang itu tidak merasa baru melihat kita sudah galak. Nah, kalau ada masih protes dari masyarakat, nah berarti masih ada terjadi nih gitu. Jangan anggap, wah saya enggak Pak. Nah, bayangin aja temanmu berapa di lapangan tuh? Iya, 36 orang sehari itu. Nah, kan belum tentu semua kayak Sama. Iqbal, semua kayak Indah, semua kayak Gani. Jadi ini juga harus disadari. Nah, tapi setidaknya kita harus lebih melakukan perubahan ini dari hari ke harinya. Memang agak berat, tapi ini harus dilakukan supaya masyarakat ini semakin kenal, semakin dekat, semakin nyaman bareng dengan kita. Nah, pasti komplain-komplain seperti itu akan tereliminasi. Contoh aja, ketika kalian sekolah, kalian ketemu dengan orang baru, gitu. Kalian kan pasti jaim kan, masih menyimpan sesuatu. Kita baru melihat orang, tapi kita sudah menilai, ini orangnya galak nih, orangnya judes nih. Padahal belum tentu. Belum tentu salah. Belum tentu salah. Tapi begitu kita kenal, ternyata lebih galak. Ketika kita kenal, minimal kita dengan mereka lebih terbuka, kita lebih santai, coba Mike Tyson deh. Kita ngelihat Mike Tyson kan sangar lah, ini pukul KO kita gitu. Tapi bagaimana dengan teman-teman Mike Tyson yang ada di sebelahnya? Kan mereka santai-santai aja. Mungkin kalau kita pas tidak ada video bercanda sama Mike Tyson, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Nah, itu kan karena memang saking kenalnya. Nah, ini challenge bagi kita, bagaimana kita membuat masyarakat pengguna ini sekenal itu, sedekat itu dengan kita. Betul, Pak. Nah, jadi ada satu sih yang seharusnya yang dirubah jangan hanya seragamnya, tapi juga habit. Betul. Saya akui lah, kalian itu kan
load pekerjaannya kan sangat luar biasa dalam satu hari. Bandara kita aja 8.000 tuh, 8.000 orang. Jam kerja 12 jam, Pak. Dalam kerja 12 jam gitu, capek memang gitu. Nah, sehingga kadang-kadang teman-teman itu fokus dengan pekerjaannya, sehingga lupa dengan sekitarnya. Nah, ini yang kita rubah. Sekarang kita harus selalu membaca sekitar, dan kita yang melakukan peneguran dulu. Kita mengajak mereka untuk open dulu lah. Selamat pagi, selamat siang, Ibu ada apa? Dan kita coba kenali mereka mencari apa sih gitu. Apa yang dicari sama dia, apa yang bisa kita bantu, itu yang harus dirubah lagi, tambah lagi sedikit. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kan mereka merasa dekat. Ya, Pak. Mereka merasa tidak ada batas. Iya, malah nanti lama-lama kok kalau airport security itu kawan saya lah. Iya. Kalau perlu, kalau saya butuh apa-apa saya minta tolong airport security pasti bisa tuh. Jadi dari rumah dia nggak worries lagi. Nah, mungkin dengan seperti itu nanti akan membuat image airport security berbeda di mata masyarakat, dan harapannya respon dari mereka tentu akan lebih positif. Ya, sebenarnya sih Pak, dengan dengan program perusahaan sekarang yang memberikan hospitality kepada kami khususnya FSN Security, dan dengan bentukannya uniform itu sebenarnya betul kata Bapak, itu challenge juga. Apalagi dengan kita menyediakan customer experience. Jadi penumpang itu dari awal dia masuk ke bandar udara, dia udah merasa bagaimana experience baru. Nah, jadi ketika bertemu dengan kita absek, dengan kita yang ramah, selamat pagi Bapak, kita menanyakan, mereka itu akan yang Bapak bilang tadi, merasa dekat dengan kita. Jadi itu ada pengalaman saya pribadi juga sih Pak. Jadi penumpang ini menanyakan, sebelum menanyakan saya sudah salam beliau. Setelah saya memberi penjelasan, baru beberapa langkah ke depan, mereka berseloroh dengan teman-temannya. Wah, kalau absek kayak gitu semua enak ya, ramah semua. Itu sebenarnya jadi booster juga bagi kami Pak, ketika memang dapat penilaian positif dari penumpang atau pengguna jasa. Apalagi kan sudah punya salam baru tuh, salam standar tuh. Salam hospitality. Gimana tuh implementasinya Pak Iqbal? Oh iya, kita sudah punya salam standar yang memang diterapkan setiap bertemu atau berinteraksi dengan pengguna jasa atau penumpang. Coba dipraktekkan Mbak Indah. Berdiri nih. Iya, berdiri dong boleh. Oke, baik. Iya, coba. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat datang di Bandara Internasional Minangkabau. Nah, itu kan Keren, Pak. Keren kan? Agak lama ya Pak ya. Iya, ini menandakan kita membuka diri kepada mereka dengan tentu ya disampaikannya kan dengan tulus, dengan muka yang ramah. bukan selamat pagi mukanya jadi selamat pagi. Selamat pagi ya Pak. Kapan juga tak. Jadi ada quotes-nya nih Pak. Jadi kalau kata Bapak tadi, uniform baru kita tantangan. Kalau uniform lama itu nantangin. Iya. Biasanya gitu kan apa gitu. Apa kamu gitu ya? Apa? Nggak ada apa gitu ya. Tapi ini seni, jadi dengan sapa seperti itu ini menandakan kita terbuka dengan mereka. Kita siap untuk berteman dengan mereka. Kita siap menjadi saudara mereka. Pendengar yang baik. Menemani mereka, menemani perjalanan mereka sehingga mereka bisa menemukan pengalaman yang baru di bandara. Yang bagus tentunya, experience di bandara. Jadi nanti penumpang dengan absek sekarang seperti ini, penumpang yang butuh bantuan ya kan Pak, butuh mungkin mau curhat juga boleh ya. Oh boleh. Kadang ada. Iya, boleh kan? Kadang ngajak ngopi juga ya. Iya, itu keren ya. Boleh Pak, karena Boleh kan? absek sekarang udah jadi temannya para penumpang lah gitu Pak. Sudah siap kan? Iya. Siap. Siap melayani, siap memberikan experience yang baru, bantuan kepada yang membuat penerbangan ini semakin mudah bagi penumpang kan gitu kan. Menghilangkan stigma-stigma di bandara itu akan ada pemeriksaan yang menyeramkan. Nah, itu mungkin kita akan menghilangkan stigma itu. Lebih nyaman untuk berangkat gitu, Pak. Tapi izin Bapak, mungkin dengan kita melayani itu kita tidak meninggalkan tupoksi utama kita juga. Wajib itu. Menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan. Nah, jadi walaupun kita Ramah. udah menghilangkan yang lama, tapi kita tetap memastikan bahwa penumpang atau pengguna jasa di bandara itu aman. Nah,
Dan mereka juga boleh kan untuk seumpama nih kan dia baru berangkat pertama, apa yang boleh, apa yang tidak, kan boleh ditanyakan langsung. Boleh, Pak. Ya. Boleh. Jadi bisa lebih gampang. Karena kadang-kadang ada barang yang sebenarnya boleh dibawa, hanya penempatan barangnya yang berbeda. Tapi Jangan diatur. semua begitu ditegur, wah berarti nggak boleh. Nah, juga. Banyak juga yang menganggap begitu, Bapak. Ya, padahal teman-teman bisa kan itu. Mama ini senjata warisan gitu, yang dia harus bawa. Iya. Sebenarnya bisa aja, hanya prosedurnya lain. Teman-teman siap kan untuk membantu? Siap, sangat siap untuk mengarahkan. Baik, mungkin perkenalan dari BIM seperti itu. Kita hari ini dengan teman-teman FSM Security, kami tunggu respon dari Dunsana sekalian. Kita udah mulai bahasa Padang. Sakitnya. Sakitnya ini sudah mulai. Jadi nanti supaya masyarakat boleh menanya apapun ya nih ya tentang Iya, boleh. security. Kemudian kalau mau minta bantuan apapun disampaikan aja melalui komen. Nanti dari komen kita akan jawab. Dan ke depan Bandara Internasional Minangkabau, FSM Security-nya seluruh jajaran sudah menyatakan siap untuk melayani penumpang dengan sepenuh hati. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kanal port berikutnya. Dadah.